hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut ini saya coba mengungkap kepada kita pernyataan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 tentang kematian adalah keuntungan. Bagaimana mungkin mati itu adalah keuntungan? Secara duniawi ini tidak bisa diterima, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini harus kita terima. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita perhatikan keseluruhan perikop ini dari ayat 12 sampai dengan ayat 26, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kesaksian Paulus di dalam penjara. Paulus memberikan kekuatan kepada penerima suratnya supaya mereka kuat, dan dia juga memberikan kesaksian kehidupannya. Melalui kesaksian itu mereka dikuatkan. Jemaat-jemaat penerima suratnya dikuatkan. Dikatakan bahwa bagaimanapun juga Injil harus diberitakan, kesaksian tentang Kristus harus diberitakan. Dan dalam bagian terakhir Paulus menyebutkan bagaimanapun juga biarlah Tuhan dimuliakan di dalam tubuhku melalui kesengsaraan, penderitaan yang dialami di dalam tubuh jasmanianya. Itu menjadi bau harum bagi kemuliaan Kristus. Saya sangat tertarik, saya sangat terkesan dengan penafsiran dan pembagian yang dilakukan oleh Wiersbe. Disebutkan di situ bahwa kemajuan Injil akan terjadi dengan cara Kristus diutamakan. Jadi Paulus menekankan bahwa Kristus adalah yang pertama, dan orang lain adalah yang kedua, dan dirinya sendiri adalah yang terakhir. Dengan demikian Kristus bisa dimuliakan dalam penderitaan yang dia alami selama dia memberitakan Injil, sampai dia harus masuk penjara. Ketika surat ini ditulis, ketika pernyataan ini diungkap, dia berada di dalam penjara dan dia mengatakan bahwa baiklah di dalam penderitaan, siksaan, pukulan dan apapun yang ia terima, biarlah di dalam tubuh jasmania ini dikemukakan, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui penderitaan-penderitaannya. Bahkan siksaan badani pun menjadi kemuliaan bagi Kristus. Di dalam Matthew Henry Commentary disebutkan bahwa mati sebagai keuntungan besar, a great gain, a everlasting gain, dan sekaligus juga present gain. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya Paulus mengetahui dengan jelas bahwa penderitaan, bahwa saat ini kalau dia harus hidup, itu harus memberi buah. Seperti dikatakan, dia tuliskan di dalam ayat-ayat berikutnya, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Paulus menyatakan, Paulus mengungkapkan, kalau memang aku harus hidup, kalau Tuhan memberikan saya kesempatan, itu adalah memberi buah. Itu harus dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dia harus hidup melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi pada akhirnya nanti penderitaan, tekanan, intimidasi dari banyak orang karena pekerjaan dengan Kristus itu akan berakhir, dan dia akan menuju kepada Kristus, dan dia akan dipanggil kembali kepada Bapa Surgawi. Dia bersama-sama dengan Kristus, dan semua itu akan berakhir.
oleh Matthew Henry Commentary dikatakan bahwa segala penderitaan badani secara duniawi, segala kesulitan, intimidasi itu telah berakhir, dan semua orang yang takut akan Tuhan akan bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan keuntungan besar, a great gain, a everlasting gain. Dan juga Bapak Ibu, oleh tafsiran-tafsiran lain, ini disebutkan bahwa orang-orang percaya, orang yang benar dalam Kristus tidak berarti pengen meninggal, pengen bunuh diri. Itu tidak seperti itu. Tetapi diartikan bahwa ini nanti pada akhirnya kematian itu kita kembali kepada Bapa Surgawi dan bersekutu dengan Kristus, dan kita akan menikmati segala kemuliaan daripada Kristus. Segala intimidasi, segala kesulitan, kesengsaraan, penderitaan duniawi yang dialami sesaat selama hidup di dunia ini itu akan berakhir, dan itulah yang dimaksudkan dengan keuntungan besar, a great gain, a everlasting gain. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kalau memang harus hidup, belum pulang ke surga, kita harus hidup memberi buah, bekerja bagi Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu mau melakukannya selama kita masih hidup. Jangan takut, intimidasi, kesulitan, penderitaan yang kita alami saat ini, janji kebenaran firman Tuhan, semuanya itu nanti akan berakhir. Kita menuju pada kemuliaan Allah. Kita menuju pada kemuliaan, kenikmatan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Maka selama ada kesempatan, marilah kita melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita memberitakan firman. Marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan kehendaknya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan selamat mencapai keuntungan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan